Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya? Ada yang belum berangkat haji di sini? Ada. Yang belum umroh ada. Mau haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Daftar. Gimana caranya? Mudah-mudahan yang diizinkan haji tahun ini semuanya mabrur, sehat selamat. Mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji, mudah-mudahan Allah kelak panggil kita berangkat haji. Mudah-mudahan Allah undang kita berangkat haji. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan kalau hari ini kita bertalbiyah di sini, satu saat kita bertalbiyah di Masjidil Haram, kita bertalbiyah di Makkah Al-Mukarramah, kita bertalbiyah saat wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan belajar sama-sama. Judulnya adalah Agar Hati Belajar Ikhlas. Apa judulnya? Agar Hati Belajar Ikhlas. Siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang pengen punya hati lebih tenang? Siapa yang pengen punya urusan lebih lancar? Mau? Mau aja, mau banget. Ibu sayang, Teteh sayang, kalau kita pengen hidupnya lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang, lebih lancar urusan, salah satu sikap yang harus kita miliki adalah ikhlas. Apa? Lebih keras? Apa itu ikhlas? Tulis. Apa itu ikhlas? Kita sering bilang ikhlas, sering mengucapkan ikhlas, tapi kalau ditanya apa itu ikhlas, jawabannya ikhlas we. Tulis. Ikhlas secara bahasa. Secara bahasa, ikhlas itu setidaknya ada 3 maknanya. 1, ikhlas itu artinya bersih. 2, ikhlas itu artinya suci. Dan yang ketiga, ikhlas itu artinya murni. Secara bahasa ada berapa artinya? 3. 1, ikhlas itu apa? Bersih. 2, apa? Suci. 3, apa? Murni. Secara istilah, tulis. Berarti ikhlas itu secara istilah membersihkan hati agar setiap amal yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Bersih maknanya berarti ikhlas itu membersihkan hati. Tidak ada tujuan lain dari amal kita kecuali untuk Allah. Suci
berarti mensucikan hati agar semua amal kita hanya untuk Allah, murni, dan semua amal kita pun murni, tidak tercampur dengan tujuan yang lain, hanya untuk Allah. Sekarang Bunda tanya, penting tidak ikhlas itu? Jawabannya penting. Kenapa ikhlas itu penting? Tulis 4 keistimewaan ikhlas. 1. Ikhlas itu kenapa penting? Karena syarat diterimanya amal ibadah. 1. Ikhlas itu penting karena ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah. Bunda, sebanyak apapun amalnya, sekeren apapun, sebagus apapun, kalau tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Iya apa iya? Sok dibuka surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan satu perkara kepadamu kecuali aku akan terima ketika engkau menjalankannya mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas di atas agama. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti ikhlas itu penting atau tidak? Penting. Kenapa? Karena Allah hanya akan menerima amal ibadah yang dilakukan dengan apa? Ikhlas. Yang kedua, kenapa ikhlas itu menjadi penting? Karena orang yang ikhlas itu akan ditenangkan hatinya. Ibu sayang kalau berbuat sesuatu karena manusia capek atau tidak? Lelah atau tidak? Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Contoh misalnya, Bunda foto di kondangan, dak perutnya menjadi ditahan-tahan gitu. Ayo, capek atau tidak? Mending fotonya bagus, yang ada sesak nafas, Bunda tidak nahan perut terus, nggak tenang hidupnya. Maka orang yang ikhlas pasti hidupnya tenang, karena urusannya untuk siapa? Allah. Yang ketiga, kenapa pentingnya ikhlas? Ikhlas itu penting karena orang yang ikhlas pasti istiqomah dalam amal. Kalau orang yang tidak ikhlas, amalnya tergantung yang lihat. Kalau yang lihat banyak, semangat. Kalau yang lihat dikit, tidak semangat. Ibu bikin postingan kajian hari ini, boleh apa boleh? Ibu tuh bikin story, alhamdulillah bisa ngaji sama si A.A. Hilman Fauzi. Senang, boleh apa boleh? 1 jam kemudian gak ada yang komen, gak ada yang like. Ini teh kenapa gak ada yang komen ya? Terus kenapa gak ada yang like ya? Terus Bunda teh hapus lagi postingannya. Berarti tadi Bunda bikin postingan ingin dilihat sama siapa? Tapi kalau orang yang ikhlas, bikin aja postingan, di like, di komen, gak ada urusan. Betul gak? Makanya mohon maaf, jangan bilang ria sama yang ngaji. Boleh jadi memang niatnya tidak ria, syiar aja, tapi Bunda akan kelihatan ria kalau 1 jam kemudian yang like dikit,
dikit, yang komen dikit, terus postingannya dihapus lagi. Apa salah outfitnya kali ya, sehingga tidak ada yang like saya? Jadi bunda bikin story boleh apa boleh? Bikin postingan boleh? Boleh, niatin. Kan kita emang nggak tahu ya bunda sayang. Barangkali ada orang yang lihat postingan bunda, misalnya mohon maaf, cek temannya teh, alah si Cuida ngaji, coba lo bah. Si Cuida ngaji, coba. Terus orang gara-gara ngelihat postingan Cuida ngaji, jadi termotivasi ngaji. Bagus apa bagus? Karena orang itu tahu Cuida mah tara ngaji. Tapi tiba-tiba Cuida bikin postingan ngaji. Berarti membuat orang pengen ngaji. Bagus tidak? Makanya Cuida, ayo di sini Cuida tidak ya? Sok bikin aja kebaikan-kebaikan. Dah kita mah nggak tahu, barangkali ada orang yang termotivasi ngaji gara-gara postingan kita, betul? Tapi postingannya jangan karena ingin dilihat, di like, di komen oleh orang lain. Orang yang ikhlas pasti istiqomah amalnya. Betul apa betul? Dan yang keempat, kenapa pentingnya ikhlas? Karena orang ikhlas itu akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Ibu sayang, mohon maaf ya, kadang kita udah berbuat baik teh, kalau ngarepin penilaian manusia mah kadang-kadang suka kecewa kan ya. Ada nggak di antara kita udah berbuat baik tapi orang nggak baik sama kita? Ada. Ini karunia gitu. Bunda jadi istri solehah, tapi suami tidak pernah menghargai kesolehan bunda itu, mohon maaf, ada atau tidak? Pertanyaannya, bunda jadi istri yang soleha itu Allah tahu tidak? Pertanyaannya bunda, apakah Allah menyiapkan pahala untuk kita? Pasti. Terus kenapa harus stres dengan penilaian manusia yang tak sesuai dengan harapan kita? Dan ibu sering begitu tuh. Maka orang yang ikhlas pahalanya mungkin bukan dunia, tapi pahalanya apa? Surga. Mau masuk surga? Sok, ulangi. 4 keistimewaan orang yang ikhlas, yang membuat ikhlas itu menjadi penting. 1, apa? Ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah, betul? 2, apa? Ikhlas itu akan ditenangkan hatinya. 3, ikhlas itu akan diistiqomahkan dalam setiap amalnya. 4, ikhlas itu akan dijanjikan pahala surga. Betul? Berarti jadi ikhlas itu penting atau tidak? Harus atau tidak? Harus. Bunda yang pengen amal ibadahnya diterima harus Bunda yang pengen tenang hatinya harus ikhlas. Bunda yang pengen diistiqomahkan amalnya harus. Bunda yang pengen masuk surga harus. Maka belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan diomongin. Ayah, mama teh ikhlas. Berarti tidak. Orang ikhlas mah diibaratkan seperti tukang parkir katanya. Seperti apa? Tukang parkir itu motor mobilnya dikit apa banyak? Apakah tukang parkir kalau motor mobilnya pergi nangis atau tidak? Ngambek? Bahkan tukang parkir bantuin agar motor mobil itu keluar, betul? Itulah ikhlas, bersih, bening, murni. Semua yang kita lakukan hanya untuk siapa? Maka sekarang
Maka sekarang pertanyaannya, Ustadz, gimana agar kita belajar ikhlas? Tulis 3L agar kita menjadi orang yang ikhlas. 3L rumus ikhlas tuh. Nanti kita cek ya, kira-kira bunda yang di sini sudah masuk kategori ikhlas apa belum? 1. Kalau kita mau dapat predikat ikhlas, L yang pertama, lakukan semua kebaikan hanya untuk. Jadi yang pertama, lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Bunda, mulai hari ini belajar ya, yang kita lakukan semata-mata hanya untuk siapa? Ayo jawab. Allah tahu nggak kita berbuat baik? Allah lihat nggak kita berbuat baik? Allah mengerti tidak kita berbuat baik? Terus pertanyaannya, Bunda, kenapa harus melakukan sesuatu selain karena Allah? Capek. Jangan menyandarkan hatimu kepada manusia. 3 alasannya, tulis. 1, manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Betul? Manusia ada lupanya, ada tidak? Manusia ada tidak taunya, ada tidak? Manusia ada capeknya, ada tidak? Pertanyaannya, Bunda, kenapa berharap ke manusia yang lemah itu? Bahkan mohon maaf, Bunda gelisah curhat sama manusia juga yang suka gelisah. Nyambung apa enggak? Ujungnya dua-duanya jadi ngomongin beban hidup masing-masing gitu jadinya ujungnya itu. Sama manusia itu bukan berharap, tapi minta pendapat, minta masukan. Makanya kalau Bunda mau curhat, kalau Bunda mau cerita, kalau Bunda mau sharing, tanya sesuatu, Quran mengajarkan kepada kita, tanyalah kepada orang yang memang dia dekat dengan Allah, agar kemudian jawabannya membuat kamu pun lebih dekat sama siapa? Jadi Bunda boleh cerita sama manusia, tapi pilih manusia yang bisa membuatmu ingat lagi sama Allah. Jangan berharap ke manusia. Manusia itu lemah, betul nggak? Ilmunya lemah, kekuatannya lemah. Pasti orang tidak akan pernah menemukan kebaikan ketika dia berharap kepada manusia. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Yang kedua alasannya kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia. Manusia itu mudah berubah. Betul apa betul? Hati dan lisannya mudah berubah. Sekarang bilang A, besok bilang sekarang begini, nanti itu betul? Maka jangan berharap kepada manusia. Manusia itu mudah berubah. Yang ketiga, kenapa jangan berharap kepada manusia? Karena manusia itu pasti mati berpisah. Pasti apa? Mati berpisah. Cuman kita nggak tahu aja waktunya. Tah itu orang yang berharap ke manusia itu pasti rapuh hatinya, betul? Maka belajar melakukan semua kebaikan hanya untuk siapa? Sok belajar ikhlas Bunda ya. Makanya mulai hari ini jadi istri jangan berbuat baik agar suami baik, bukan. Jadi istri yang baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Jelas apa jelas? Bunda berbuat baik ke suami jangan gara-gara uang yang diberikan suami, jangan. Maka nggak boleh ada bahasa ada uang abang, nggak ada uang abang, jangan begitu. Itu tidak ikhlas namanya.
Bunda mah ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang disayang. Semua abang disayang. Kenapa? Karena aku tahu abang. Tahu Aa Hilman pernah bilang dari Nabi SAW, gimana siapa istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Pertanyaannya, apakah sia-sia bunda jadi istri yang soleha? Jawab, apakah sia-sia bunda jadi istri yang baik? Apakah sia-sia bunda jadi istri yang taat sama suami? Apakah sia-sia bunda jadi istri yang mampu menjaga diri? Tidak ada yang sia-sia. Allah tahu apa yang bunda lakukan. Maka yang pertama, izin bunda, kalau mau ikhlas apa? Lakukan semua kebaikan hanya untuk. Rumus yang kedua, orang ikhlas itu yang kedua rumusnya, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk lanjutkan kebaikan hanya untuk siapa? Tadi yang pertama, lakukan kebaikan berarti niatnya untuk siapa? Allah. Nah, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah, istiqomah dalam setiap kebaikan-kebaikan itu. Kenapa banyak orang yang suka bilang gini, istiqomah itu berat? Iya, yang ringan istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan apa? Istirahat. Kenapa istiqomah itu berat? Karena pahalanya surga. Sok dibuka surat Fussilat ayat 30. Ada hadiah terindah dari Allah bagi orang yang istiqomah, bagi orang yang tetap melanjutkan kebaikan semata-mata hanya untuk Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang orang-orang itu mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Berarti dia beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, kemudian dia melanjutkan semua kebaikannya hanya untuk Allah. Dia beriman, kemudian dia istiqomah. Perhatikan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat membersamai orang yang istiqomah itu, seraya malaikat itu mengatakan, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah. Apa? Surga yang Allah janjikan karena keistiqomahan yang mereka lanjutkan. Maka bunda, orang ikhlas itu lanjutkan semua kebaikan hanya untuk belajar hari ini bunda ya. Terus istiqomah di jalan Allah. Dilihat nggak dilihat, dipuji nggak dipuji, dihargai nggak dihargai, nggak ada urusan. Karena kita percaya Allah pasti membalas semua kebaikan kita. Betul? Maka nanti puncaknya yang ketiga, kalau kita mau disebut ikhlas, yang ketiga caranya lupakan, Masya Allah, semua kebaikan hanya untuk Allah. Jadi rumus ikhlas itu 3L. Lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah. 2. Lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan hanya untuk. Pertanyaannya, bunda udah bisa begini apa belum? Makanya ikhlas itu harus belajar. Belajar ikhlas itu setiap saat, setiap waktu. Gak ada liburnya, gak ada cutinya.
Betul apa betul? Hari ini kita bisa ikhlas, belum tentu besok lusa bisa ikhlas. Hari ini kita belajar ikhlas, belum tentu besok lusa kita tidak belajar ikhlas lagi. Terus, maka belajar. Satu, lakukan semua kebaikan karena Allah. Dua, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan kita hanya untuk Allah. Bunda, ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat: kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Saya ulangi, dua hal yang harus kita ingat: ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan: keburukan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Jelas apa jelas? Dua hal yang harus diingat: kebaikan orang lain kepada kita. Biar apa? Biar kita pandai berterima kasih. Bunda sayang, banyak istri, kata Nabi SAW, banyak istri itu terpeleset masuk ke dalam api neraka karena istri itu tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Nauzubillahimin. Maka Ustadz berharap sama bunda ya, belajar bilang makasih sama suami. Sering apa sering? Agak mengkhawatirkan jawabannya ini. Bunda sering gak bilang terima kasih sama pasangan? Benar. Sering bilang terima kasih atau sering komplain dengan pasangan? Ayo jawab. Suami kita punya kelebihan atau tidak? Punya kekurangan atau tidak? Punya khilaf atau tidak? Punya salah atau tidak? Pertanyaannya, bunda sebagai istri punya salah tidak? Punya khilaf tidak? Pertanyaannya, lebih banyak mana dosa suami ke istri apa istri kepada suami? Lebih banyak mana dosa suami ke istri apa istri ke suami? Astagfirullahaladzim. Lebih banyak dosa istri kepada suami ke istri mah tidak ada dosa. Adanya zolim. Apa bedanya dosa dengan zolim? Kalau dosa urusannya hanya sama Allah. Kalau zolim urusannya dua, satu sama Allah, dua sama manusia. Jelas apa jelas? Jadi kalau bunda punya salah ke suami, urusan sama siapa? Dosa. Tapi kalau saya sebagai suami punya salah ke istri, namanya apa? Zolim. Saya salah kepada Allah dan saya pun salah kepada manusia, istri saya. Berarti manusia yang paling zolim siapa? Jadi suami kumasih itu nyambung jawaban teh. Jadi manusia yang paling zolim itu manusia yang punya sama Allah dan manusia yang salah sama manusia. Jelas apa jelas? Kenapa jadi suami? Ibu tahu Firaun atau tidak? Kenal. Kenapa Fir'aun itu jadi manusia yang paling zalim? Karena dua fatal. Satu, dia salah sama Allah dan dia salah sama manusia. Betul? Makanya mohon maaf, sekarang bunda jadi istri kayaknya lebih pandai melihat keburukan pasangan daripada kebaikan pasangan. Jujur, betul apa betul? Makanya mohon maaf, kata guru saya Hilman,
Kalau kamu lebih pandai melihat kekurangan, maka Allah akan tutupi semua kebaikan dalam dirinya. Jadi kalau di rumah tangga bunda teh belum ikhlas, masih sering melihat kekurangan pasangan, maka mohon maaf, boleh jadi bukan tidak ada kebaikan suami bunda, tapi tertutup karena bunda hanya melihat kekurangan suami, sehingga Allah tidak menanamkan nur di rumah tangga bunda, karena bunda lupa melihat kebaikan suami bunda. Kenapa harus marah dengan sesuatu yang memang kurang? Berarti kalau kita masih menuntut sesuatu yang kurang, belum ikhlas melakukan kebaikan. Boleh jadi kenapa rumah tangga kita seakan-akan jauh dari kebaikan, karena tidak menghadirkan 3L, rumus ikhlas di rumah tangga. Betul? Apakah bunda jadi istri itu sudah sempurna? Apakah suami kita sempurna? Rumah tangga itu rumit bunda. Kalau sederhana rumah makan. Rumah tangga itu rumit kalau sederhana. Dari zaman dulu yang namanya rumah tangga pasti ada ujian masing-masing, betul nggak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, diuji atau tidak? Pertanyaannya, suami ibu nabi atau bukan? Terus ibu baik banget enggak? Suami ibu nabi atau bukan? Terus ibu baik banget enggak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak kan? Suami kita bukan nabi, ibu juga enggak baik banget kan? Iya kan? Kan? Terus ibu ngerasa semuanya harus baik-baik saja? Sorry, nggak bisa bunda, nggak bisa. Ujian itu cara Allah menghapuskan dosamu, dan ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Betul? Dalam hidup mah yang penting kita punya sikap terbaik, karena yang Allah lihat bukan ujiannya, yang Allah lihat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik sikapnya. Betul? Catat ini. Catat ini, rumus hidup, agar bunda memahami konsep ikhlas ini. Bunda, dalam hidup manusia itu pasti mendapatkan 4 hal. Saya ulangi, dalam hidup manusia pasti mendapatkan 4 hal. Yang pertama, setiap manusia pasti diberi apa? Nikmat. Pertanyaannya apa? Syukur atau tidak? Allah tidak bertanya berapa nikmatnya, karena nikmatnya pasti banyak. Betul? Allah tidak akan ngelihat nikmatnya, karena emang itu semua dari Allah. Yang Allah lihat dengan nikmat itu syukur atau tidak. Betul? 2, setiap manusia pasti diberi sedikit ujian. Mohon maaf ya, lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup pasti punya. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita menghadapi masalah. Betul? Ada yang stres dengan masalah, ada. Ada yang frustasi dengan masalah. Ada yang putus asa dengan masalah. Ada yang bunuh diri dengan masalah. Ada yang membenci dengan masalah. Ada yang bertengkar dengan masalah. Ibu, kalau ada masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Bunda ikut ujian di sekolah, tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Bunda di rumah tangga ada persoalan, yang salah masalahnya atau suaminya? Udah nyalahin suami terus, iya mah. Yang salah tuh pasti sikap kitanya. Sabar atau apakah sabar ada batasnya? Sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan kita untuk bersabar. Betul apa betul? Gimana sabarnya agar tidak terbatas? Nanti kita bahas di episode yang akan datang insya Allah. Yang ketiga, setiap manusia itu pasti beramal. Pertanyaannya apa? Ikhlas atau tidak?
Ini bunda nih ngaji rame nggak penting, nu penting mah berapa yang hadir tuh ikhlas atau tidak. Betul? AA dengan izin Allah berceramah dengan segala kemampuannya gak akan jadi apa-apa ceramah ini kalau Allah ngelihat si Hilman mah gak ikhlas ceramah. Makanya yang perlu didoain tuh sebenarnya bukan hanya jamaah, ustaz juga didoakan biar ikhlasnya makin banyak. Betul gak? Dan yang keempat, manusia itu pasti diberi apa? Takdir. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Ayo jawab. Yuk kita ulangi 3L rumus ikhlas. L yang pertama apa? Lakukan semua kebaikan hanya untuk. Yang kedua apa? Lanjutkan semua kebaikan hanya untuk. Yang ketiga apa? Lupakan semua kebaikan hanya untuk. Kenapa kita tidak boleh berharap ke manusia? Ada 3 alasannya. 1, manusia itu lemah. 2, manusia itu mudah berubah. 3, manusia itu pasti mati berpisah. 4, pentingnya ikhlas yang Allah istimewakan kepada manusia. 1, orang yang ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah. 2, orang yang ikhlas itu ditenangkan hatinya. 3, orang yang ikhlas itu diistiqomahkan dalam setiap amalnya. 4, orang yang ikhlas itu dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata itulah ikhlas. Setuju? Mulai hari ini belajar menyembunyikan amal, belajar tidak ingin dipuji sama orang lain. Bunda berjalan hanya untuk Allah. Insya Allah bunda akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Mau ikhlas? Bisa ikhlas? Jadi kadang ada yang suka salah paham ya. Kadang ikhlas itu memahami dengan kayak apa ya? Kayak dapat takdir ikhlas. Jadi kalau nerima itu ridho, kalau melepas itu ikhlas. Jadi melepasnya ikhlas, nerimanya ridho. Nah ini babnya akan kita bahas di kajian-kajian selanjutnya. Insya Bunda sayang, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Yang benar semua dari Allah, yang salah semua dari AA yang pasti banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.